أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang begitu besar, limpahan rahmat karunia kepada kita semua hari ini. Zat yang hari ini memberikan kesempatan kita kembali hadir di buminya ini, numpang hidup di bumi Allah ini, numpang hidup untuk melaksanakan ketaatan kita kepadanya, numpang hidup untuk bertaubat atas semua kesalahan dan maksiat yang kita lakukan. Dan Alhamdulillah, atas segala nikmat yang Allah berikan hari ini, kita masih diberikan kesempatan hidup di saat ada sebagian saudara kita yang hari ini mungkin sudah berada di alam yang lain. Mungkin ada sebagian saudara kita yang saat ini sudah ditanya oleh malaikat Allah dalam alam kuburnya. Maka begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua, karena sesungguhnya manusia tidak lain tidak bukan diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya, yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang semua sisi hidupnya Allah sempurnakan. Fisiknya, akhlaknya, nasabnya, manusia menjadi role model dalam sebuah hal, dalam semua hal. Sebagai seorang kepala negara, biarlah kepala negara yang sempurna. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin perang, sebagai seorang ahli ekonomi, semua ada pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ditambahkan terus semangat untuk meneladani beliau, bukan cuma sekedar di lisan, tapi hari-hari kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah dalam rangka juga mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair atas undangan dari Direktorat ya, DJP Pusat, yang alhamdulillah hadir juga Ibu Ketua Pusatnya. Ahlan wa sahlan Ibu, terima kasih atas undangan, dan Bapak Ibu-Ibu sekalian yang mendengarkan kajian pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya di saat seperti ini, yang ini adalah bagian dari takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi kita sebagai orang beriman betul-betul harus meyakini bahwa semua ini memang sudah ada ditulis Allah di Lauhul Mahfuz sebagai suratan dari apa yang harus kita jalani. Bagaimana kita menjalaninya, atau mungkin bagaimana kita menyikapi ini, khususnya berkaitan dengan tema kita hari ini, sebenarnya ini hal yang sebenarnya simpel, mudah sebenarnya. Jadi kalau kita kembalikan semua kepada agama kita nih, Bapak sekalian, maka insya Allah banyak masalah, atau hampir bisa dikatakan semua masalah itu ada jawabannya. Kita kembalikan pada Al-Quran, kita kembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka di situ jawabannya semua. Ya, namun kalau sampai hal-hal seperti itu kita ambil ya, maka otomatis seorang mukmin itu akan merasakan ketenangan. Lalu ada apa dengan ketenangan? Ya, kita tahu bahwa manusia hidupnya, kita hidup di muka bumi ini ada musuh, ya, ada musuh. Musuh kita itu yaitu syaitan, laknatullah alaih. Ya, syaitan, iblis, dan bala tentara yang terkutuk, ya, yang sering kita baca dalam ta'awuz ketika kita baca Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka mereka tidak ingin kita tenang, mereka tidak ingin kita bahagia, mereka tidak ingin kita dalam keadaan sejahtera. Mereka ingin selalu menjadikan manusia itu dalam keadaan cemas, was-was, takut, dan segala macam, yang akhirnya berakibat kepada ibadah yang kita kerjakan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau telah menjelaskan ya, bahwa syaitan itu lemah, ya, iblis itu lemah, dan Allah yang menurunkan ketenangan. Jadi bukan kita menggunakan alat-alat pelindung diri yang membuat kita tenang, bukan kita minum herbal, bukan kita datang ke dokter, bukan segala macam. Tapi Allah lah yang menjadikan kita tenang, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi, kana Allahu aliman hakim. Dialah Allah menjadikan atau membuat engkau tenang, ya, menurunkan ketenangan dalam hati kita. Ya, maka bagaimana ketenangan itu bisa kita dapatkan? Pertanyaannya, di saat seperti sekarang kan kita jujur-jujuran, ketenangan itu agak sulit didapatkan. Padahal sebenarnya kalau lagi-lagi kita kembalikan pada agama, jawabannya ada semua di sana. Kalau kita bicara tentang kematian, katakanlah ada orang kena penyakit atau COVID atau wabah ini, ya sudah takdirnya mau diapain? Ada yang pakai masker, pakai alat, pakai ini terus kena juga, ya, tapi yang nggak pakai juga ada. Bukan permasalahan pakai atau tidak alat-alat tadi, ya, tapi permasalahannya bagaimana kita menyikapi suatu keadaan dengan keimanan, itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kalau kita sudah paham itu, maka insya Allah kita bisa menghadapi suatu dengan mungkin menggunakan akal dan keimanan kita.
Jadi Ibu sekalian, bagaimana ketenangan itu bisa terganggu? Maka jawabannya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan bahwa dosa adalah sesuatu yang membuat cemas, was-was, gelisah. Jadi kata kunci pertama dalam keadaan seperti ini, kalau kita mau meningkatkan imunitas kita, maka jaga iman. Jaga iman itu ada 2 poin pentingnya. Ya, ada 2 poin pentingnya. Poin pertama, jangan buat dosa. Itu dulu. Karena semua dosa yang dikerjakan oleh seorang manusia, ya, seorang mukmin atau seorang hamba Allah, itu pasti akan menimbulkan kecemasan, pasti akan menimbulkan was-was, pasti akan menimbulkan gelisah. Itu dulu. Ya, poin pertamanya. Poin keduanya, naikkan keimanan. Ya, naikkan keimanan. Bagaimana cara menaikkan keimanan? Perbanyak amal-amal ibadah yang bisa ditambahkan. Ya, perbanyak amal-amal kebaikan yang kita dari situ mendapatkan ketenangan. Orang yang rutin bersedekah, orang yang rutin sholat malam, orang yang rutin melaksanakan atau membaca Quran atau tilawah Quran dengan sesuai dengan tuntunan Nabi dan ia ikhlaskan dirinya karena Allah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, maka pasti dia akan tenang. Saya kemarin dapat sebuah kabar lah, atau mungkin cerita lah di seorang saudara lah, dia cerita ada seorang yang penghafal Quran, dia seorang penghafal Quran, tapi yang menceritakan itu ya waktu kita lagi telepon dia katakan bahwa si penghafal Quran ini malah justru akhlaknya nggak bagus dia bilang, gitu. Maka dia tidak menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan, jadi cuma sekedar baca. Ibu sekalian, Al-Quran itu hatta orang kafir pun kalau dia mau duduk baca Quran diulang-ulang hafal loh. Masalahnya apakah dia dapat hidayah dari situ? Belum tentu, atau bukan belum tentu, jelas tidak. Gitu lah. Hidayah dalam artian bahwa dia masuk Islam, itu mungkin bisa itu haknya Allah. Tapi maksud saya itu ada orang kafir yang jelas-jelas dia tidak mau syahadat menghafal Quran, ada. Dan itu dibuktikan. Saya pernah membaca berapa kali dan diskusi dengan beberapa sahabat-sahabat saya itu masya Allah ada orang kayak begitu. Jadi kenapa? Karena nggak masuk yang dia bahas, yang dia baca, yang dia dengar, yang dia rasakan, nggak dimasukkan ke dalam jiwanya. Contoh mungkin dalam Al-Quran sudah jelas-jelas Allah katakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, sebenarnya tanda kurungnya, ya kalau kita baca atau bahas pembahasan ulama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau ada orang, dia sholat tapi perbuatan keji dan mungkar masih dia kerjakan, maka dia nggak sholat sebenarnya, sejatinya dia nggak sholat. Artinya sholat itu tidak membentuk dirinya. Jadi amal ibadah ya yang dilakukan karena Allah dan mengharap wajah Allah, pasti akan menimbulkan ketenangan, pasti akan menimbulkan harapan, dan juga ketakutan akan siksa Allah. Jadi di saat seperti sekarang sering saya sampaikan bahwa kata kunci pertama yang harus kita kerjakan menghadapi wabah kayak begini, sebenarnya nggak usah dulu cerita tentang minum apa, herbal apa, ya pakai apa, nggak usah, tingkatin iman dulu. Karena sering saya sampaikan bahwa iman kita adalah imunitas kita, itu paling pentingnya. Iman kita adalah imunitas kita. Bagi seorang mukmin, orang yang beriman dan meyakini Allah dan segala ketetapannya, maka imannya adalah imunitasnya dia. Ya, iman. Ya. Iman itu berupa apa ibu sekalian? Ya, berupa ketaatan. Ya, jadi kayak bagaimana kita menjelaskannya tadi? Poin besar pertamanya adalah jangan bikin dosa, itu dulu. Jangan bikin dosa. Ya, kalau dosa dikerjakan, maka dia pasti akan melemahkan iman. Bahkan yang tidak berhubungan dengan dosa pun ternyata ulama-ulama menyebutkan akan melemahkan iman. Contohnya ada 5 hal yang menyebabkan lemahnya iman. Salah duanya adalah terlalu banyak makan. Coba, terlalu banyak makan, para ulama menyebutkan itu melemahkan iman seseorang. Terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat juga melemahkan. Jadi 2 hal tadi tuh ya ada 5 sebenarnya. Bergaul ya itu juga sama tuh ya. Bergaul tidak dengan orang yang tidak meningkatkan keimanan juga melemahkan iman kita. Jadi kita ambil 2 poin penting saja, berarti hubungannya apa yang kita kerjakan sehari-hari dengan keimanan kita. Urusan makanan pun itu bisa melemahkan iman. Apalagi urusan yang non makanan. Orang yang hari-harinya marah, benci, dendam segala macam, lemah imannya. Artinya kalau lemah imannya sebenarnya sejatinya lemah juga imunnya. Gitu loh. Jadi Islam itu sudah mengatur dengan sangat-sangat luar biasa hal-hal seperti ini. Ya, nah nanti baru kita lihat. Jadi poin pertama adalah jangan buat dosa, jangan bikin dosa. Dosa bagaimana ketaatan itu memberikan ketenangan dan memberikan rezeki kepada seseorang kan sudah jelas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dosa yang dilakukan seseorang juga akan membuat banyak masalah dalam hidupnya. Ya, banyak masalah dalam hidupnya. Jadi ibu sekalian, jamaah sekalian, poin ini harus kita catat baik-baik. Ya mungkin bagi sebagian orang lalu apa yang harus saya kerjakan ya untuk ini semua. Maka ya tadi jangan buat dosa-dosa. Mungkin ya nauzubillah min dzalik, kita mungkin tidak melakukan hal-hal yang buruk ya, mesti mencuri atau mungkin nauzubillah min dzalik berzina atau segala macam yang dosa-dosa besar itu. Ya, tapi bisa jadi dosa-dosa kita itu adalah dosa-dosa yang kaitannya dengan dosa-dosa kecil, tapi dikerjakan lama-lama. Contoh ghibah mungkin,
fitnah, ngomongin orang nggak penting, bicara yang nggak penting. Bahkan kata Nabi kita alaihi salatu wasallam, salah satu tanda berimannya seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Ya, jangan pikir seseorang yang tiap hari mengerjakan hal yang tidak bermanfaat itu juga itu tidak mengganggu kestabilan imannya. Itu jelas mengganggu, ibu-ibu sekalian, jelas mengganggu. Ya, itu yang pertama. Jadi meninggalkan dosa. Yang kedua, lakukan ketaatan. Ya. Nah, bagaimana caranya kita lihat dalam Al-Quran? Allah bilang apa dalam keadaan atau dalam kondisi ini? Allah katakan apa tentang itu? Ya, contoh mungkin. Dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah Allah jelaskan, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi dalam keadaan, jadi sabar itu ya adalah sebuah anugerah dari Allah, ibu sekalian. Ya, maka bahkan kita diminta atau diperintahkan untuk meminta sabar. Ya, Allahumma inna as'aluka sabran jamila. Sabar yang tenang, sabar yang sejuk, sabar yang indah. Ya, jadi pertolongan itu didapatkan ya, pertolongan atau mungkin cara meningkatkan keimanan tadi saya jelaskan di awal tadi ya. Poin pertama sudah jelas, poin kedua lah, mari kita tingkatkan keimanan. Dengan cara apa? Allah jelaskan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Sabar dulu gitu kan. Kondisi kayak begini ya, kita banyak-banyak sabarnya, minta sama Allah tambahkan sabar. Karena sabar itu menenangkan, dan dalam kemenangan kata Allah dalam kesabaran ada kemenangan. Dalam kesabaran ada kemenangan. Kalau nggak mau sabar, nggak bakal dikasih menang gitu loh sama Allah. Menang terhadap apa? Menang terhadap dirinya, menang terhadap keadaan, dan Allah akan kasih nasrullah, pertolongan itu kalau orang itu sabar. Itu ibu-ibu sekalian. Kemudian sholat. Ya. Ada yang mungkin baca postingan saya tentang tentang sholat ya. Sekarang lagi tren tuh prone position. Ya, jadi para orang-orang yang berhubungan dengan virus ini ya, atau COVID ini, itu mereka salah satu yang mereka kerjakan adalah meningkatkan asupan oksigen ke otak dengan cara melakukan prone position. Prone position itu adalah sujud, gitu gampang gitu aja. Nah kan jadi kayak sekarang, jadi bahasanya sederhana, berarti cara kita meningkatkan kekuatan tubuh kita ya dengan cara memperbanyak sholat. Jadi kayak sekarang ini sering saya sampaikan berulang kali, saatnya kita memperbanyak sholat sunnahnya kita. Ya, karena sholat ya sebenarnya adalah tanda kutip olahraga, stretching dan relax yang terbaik, bahkan semua bagian tubuh kita dapat dalam gerakan sholat tadi. Jadi kayak sekarang kita butuh oksigen lebih banyak katakanlah, itu ternyata dengan memperlama sujud. Apakah memperlama sujud inilah bagian dari sunnah Nabi SAW? Jelas, Nabi memperlama sujudnya. Ya, Nabi memperlama sujudnya. Jadi hal-hal seperti inilah ibu-ibu sekalian yang kita memahami sesuatu itu dengan bahasa keimanan. Ya, dari mana ceritanya sholat itu bisa meningkatkan keimanan atau meningkatkan imunitas? Ibu atau jamaah sekalian, ya kita pernah mendengar banyak sekali, bahkan disebutkan sebuah riwayat ya, ketika ada beberapa sahabat yang ditugaskan untuk menjaga tuh ribat, ya ribat itu menjaga saat berperang. Itu ada seorang sahabat yang subhanallah ya, dia ditugaskan untuk menjaga pasukan. Dan subhanallah apa yang terjadi ibu sekalian? Yang terjadi sahabat tadi kena panah, ya. Sahabat tadi kena panah. Lalu kemudian dia bukan yang ngomong minta tolong, justru malah melanjutkan sholatnya. Ya, melanjutkan sholat sehingga akhirnya sahabat itu syahid ya ceritanya. Lalu sebelum syahid itu disempat menyampaikan kepada sahabat yang lain mendapat giliran berikutnya untuk berjaga. Dia bilang ya memang saya tanggung gitu loh. Saya mau menyelesaikan surat yang saya baca ini. Jadi saya baca itu, masya Allah ya. Jadi ibarat kata kayak orang itu fly gitu kan. Dan itu, bahasa fly ini kan tanda kutip ya, yang dalam kata positif pasti ya. Seperti yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan, as-sholatu mi'rajul mu'min. As-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu mi'raj, terbang, fly, tak gitu kan. Subhanallah. Jadi dia ya kayak orang fly gitu kan, nggak kerasa apa-apa, hanya urusan dia sama yang dia sedang sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bagaimana cara implementasinya? Contoh mungkin sholat duha, yang biasa sholat duhanya 2 rakaat, nah sekarang naikin. Kalau bisa dipolin sampai 12 rakaat, lamain sujudnya. Di sujud ngapain? Banyakin doa waktu sujud. Ya, sebaiknya doa-doa yang berbahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesia pun beberapa ulama membolehkan. Ya, sujudnya diperlama. Sampaikan semua keadaan kita sama Allah dalam waktu sujud, karena sedekat-dekatnya keadaan seorang beriman atau seorang mukmin adalah saat bersujud, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kemudian apalagi yang biasa sudah sedekah pagi-pagi mungkin atau hari-harinya, yang biasa misalkan sedekahnya 50.000 naikin jadi 100.000, 200.000, atau sedekah yang bikin deg-degan gitu kan. Kalau bahasa saya, sedekah yang bikin deg-degan. Yang biasa hari-hari memberi makan 10 bungkus, 5 bungkus hari ini, atau mungkin desa wabah seperti ini naikin menjadi 50 misalkan. Banyak caranya ibu-ibu sekalian.
Ya, kalau hati kita tenang, maka kebaikan yang kita kerjakan itu akan bervariasi, bukan bervariasi. Kata kunci tenang dulu hatinya. Ya, jadi sehingga kalau tenang tadi saya sudah dapat itu. Karena ketenangan itu bisa dikatakan 60% dari penyembuhan. Ya, 60% dari penyembuhan. Dan ketenangan kita lagi sampaikan kita dapatkan dengan keimanan. Dengan keimanan. Banyak-banyak doa, banyak-banyak tolong orang, banyak-banyak bantu orang. Ya, zaman kayak wabah seperti sekarang yang banyak orang sulit zaman sekarang. Itulah bagian dari kita meningkatkan keimanan kita. Sabar dan sholat tadi itu. Salah duanya. Seperti itu. Ya, nah lalu ya baru kita masuk ke poin yang lain ya, poin fisiknya. Ya, poin fisiknya itu apa? Meningkatkan keimanan itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara apa yang sudah Allah perintahkan dalam rukun Islam. Saya berapa kali saya sampaikan bahwa sebenarnya syariat dalam Islam ini itu kalau dikerjakan dengan benar-benar itu menyehatkan badan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah. Ya, contoh di saat wabah seperti sekarang, kita sudah tahu bahwa salah satu rukun Islam yang kita bisa kerjakan hari-hari kita adalah berpuasa. Ya, berpuasa. Maka perbanyak puasa-puasa sunnah di saat-saat seperti sekarang, karena fisik kita akan terangkat, ibu-ibu sekalian, imunitasnya dengan puasa. Apa ada risetnya? Banyak sekali, ya, banyak sekali riset yang menjelaskan tentang imunitas itu meningkat di era-era puasa seperti sekarang atau di saat orang itu berpuasa. Banyak sekali. Ya, mau cerita kolesterol, mau cerita darah tinggi, mau cerita apa, semua di cover dengan puasa sebenarnya. Maka Islam adalah agama yang sangat-sangat memberikan pedoman yang sangat lengkap tentang pola berpuasa. Coba lihat. Ada Ramadan, ada puasa Syawal, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Sunnah, ada puasa Daud. Coba, Masya Allah. Jadi, kalau ini diterapkan, sebenarnya solusi atas semua masalah, sebagian besar mungkin masalah ya kesehatan itu selesai dengan puasa. Cuma masalahnya kenapa orang nggak mau? Itu dia. Masalahnya adalah menahan nafsu itu bukan hal yang gampang. Menahan nafsu atau hawa nafsu bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Kita ya mungkin saya dan ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau diberikan pilihan untuk katakanlah makan sama tidak makan, pengennya pasti makan karena kita punya hawa nafsu, apalagi makanannya enak, sehat, lezat gitu kan. Ya, makanya Allah memberikan reward yang luar biasa besar bagi orang-orang yang mau menjaga hawa nafsu atau menahan hawa nafsunya. Ya. Rewardnya nggak tanggung-tanggung. Pahala-pahala yang dilakukan oleh seseorang itu, ibu sekalian, mulai dari 10 kali pahala dari apa kebaikan yang dikerjakan sampai 700 kali lipat, Pak. Sampai nggak terbatas. Tapi yang namanya puasa, karena dia judulnya urusan yang mengendalikan atau mengontrol hawa nafsunya, Allah katakan puasa itu untukku, kata Allah. Masya Allah kan. Jadi jika seperti sekarang ini ya, mulailah memperbanyak untuk puasa-puasa sunnah, karena puasa sunnah itu menenangkan jiwa, menenangkan hati, menguatkan badan, menguatkan imunitas, menguatkan hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi bagi Anda yang perempuan ya, jika Anda perempuan, Anda harus minta izin sama suami kalau Anda mau puasa. Ya, karena bisa jadi suami nggak izinkan. Tapi kalau suami nggak izinkan, maka ikutin suami. Ikutin saja suami, karena suami Anda pemimpin Anda. Ya, seperti itu. Jadi subhanallah ya, itu puasa gitu kan. Jadi kalau kita lihat pedoman-pedoman dalam Islam ini sudah sangat-sangat baik, ya, sudah sangat-sangat sempurna. Apalagi pernah saya share juga waktu itu, saya share itu, kalian pernah baca ya, ada 8 plus 3 plus 8 itu puasa Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, B-nya berbekam. Kan komplit tuh. Jadi tengah bulan kita disuruh berpuasa 13, 14, 15 pada tanggal pada tanggal Islam ya, tanggal Islam ya, bulan Islam. Kemudian 16-nya kita istirahat, kemudian berbekamnya pada tanggal 17 atau 19-nya atau 21-nya. Sekarang kan sudah lewat, tapi nggak apa-apa. Kalau mau berbekam juga silakan saja. Itu ya. Jadi itu poin selanjutnya lah, katakanlah. Cara kita menjaga imunitas. Nah, sekarang kita lihat lagi ibu-ibu sekalian, bagaimana penduduk surga. Saya akan kasih poin-poin penting saja karena waktu nggak banyak ya. Penduduk surga itu menjaga kesehatan mereka, atau bagaimana Allah menjaga kesehatan mereka. Apa yang dimakan oleh penduduk surga atau diminum oleh penduduk surga? Ya, paling gampang minum aja. Di surga itu ada sungai yang terbuat dari madu. Ada mata air atau sungai yang terbuat dari jahe. Ada mata air atau sungai yang terbuat dari susu. Ada mata air atau sungai yang terbuat dari khamar yang tidak memabukkan. Khamar lisyaribin, kata Allah. Ya, maka kalau kita perhatikan, penduduk surga ini orang pasti sehat-sehat gitu loh. Orang nggak ada keringatnya pun kalau keluar dari kulit mereka itu wanginya minta ampun kan gitu. Kemudian mereka tidak buang air besar, tidak kencing, tidak ingus, segala macam. Ya, maka kita pelajari di situ ibu-ibu sekalian ya, ternyata inilah dan termasuk kurma di situ juga ada.
Ya, inilah makanan-makanan terbaik yang kalau boleh saya katakan kita perlu konsumsi di era seperti sekarang. Ada madunya, ada tapi bukan susu kemasan ya. Yang saya maksud ini susu fresh ya, susu fresh ya. Itu pun kalau saya boleh boleh ngasih pilihan pada ibu-ibu sekalian, susu yang kambing mungkin lebih baik kalau Anda bisa dapatkan. Ya, kemudian tadi ada madu juga, ada susu, ada jahe, ada kurma ya. Termasuk juga ada khamar. Khamar itu kan produk fermentasi sebenarnya kalau kita pelajari cara pembuatannya. Ya, makanya saya sampaikan di saat wabah seperti sekarang ini, coba mulai tingkatkan asupan produk-produk fermentasi yang kita kenal sebagai salah satunya adalah probiotik. Jadi fermentasi itu identik sama probiotik. Ya, kalau makanan kita mungkin tahu ya kayak kimchi atau mungkin tape atau tempe itu kan fermentasi itu. Ya, jadi itu salah satu makanan yang sangat baik untuk meningkatkan imunitas kita. Termasuk makanan atau mungkin bakteri atau mungkin tubuh kita itu sejatinya kalau kita baca dari riset-riset atau penelitian para ilmuwan, memang tubuh kita itu isinya adalah kuman atau bakteri. Ya, di dalam mulut kita ada bakteri, dalam usus besar kita ada bakteri, dalam usus kecil kita ada bakteri. Dalam semua tempat di badan kita ini ada triliunan bakteri yang mereka memerlukan asupan yang baik, memerlukan asupan yang membuat mereka tenang, membuat mereka saling menguatkan, yang memang mereka tadi letaknya ada pada pencernaan. Ya, jadi sebenarnya Anda tuh kalau kita yang makan sayur, makan buah itu sebenarnya bukan cuma sekedar kalau mungkin bahasa serat, antioksidan, tapi kita memberi makan mereka tadi. Jadi yang kita kenal sebagai prebiotik. Ya, prebiotik itu, ini saya sederhanakan aja biar gampang sih. Ya. Jadi prebiotik salah satunya. Jadi prebiotik itu adalah makanan si bakteri tadi atau makanannya probiotik tadi. Ya, maka saya pernah posting waktu itu, saya katakan coba mulai rutinkan satu prebiotik, satu probiotik. Ya, satu prebiotik, satu probiotik. Ya, termasuk di sini makanan-makanan atau mungkin yang disampaikan atau bagi Nabi SAW seperti habatus sauda, kurma, madu, jangan pernah tinggal saat seperti sekarang. Ini ditambah dengan prebiotik atau probiotik yang kita bisa dapatkan. Sekarang banyak yang jual, tinggal ibu-ibu bisa dapatkan. Ya, atau fermented lah, atau makanan-makanan fermentasi atau cara-cara fermentasi. Seperti itu. Itu salah satu caranya. Jadi kita akan mulai paham kenapa misalkan kita bicara kurma saja. Ya, kurma kayak sekarang kita mengenal banyak jenis kurma. Tapi Nabi menyebutkan bahwa ada memang jenis kurma yang memang bisa mencegah atau menangkal sihir, yaitu kurma ajwa. Khususnya kurma ajwa alia namanya, kurma ajwa alia. Jadi saya kemarin subhanallah cerita, sempat ketemu dengan seorang ustadz, sahabat saya juga, itu cerita ada orang yang memang secara jiwanya kayaknya orang ini masalah, kata ustadz. Sahabat saya itu. Lalu akhirnya sama ustadz tadi itu dikasih kurma ajwa yang jenisnya kurma ajwa alia gitu kan. Ibu-ibu sekalian, Anda tahu apa yang terjadi berikutnya? Allahu Akbar. Tiba-tiba orang itu berubah reaksinya. Ya, itu suami istri. Ya, suami istri berubah reaksinya, marah-marah apa segala macam pasca dia makan kurma ajwa alia tadi. Jadi Nabi itu nggak pernah keliru. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah keliru. Ya, termasuk juga pernah ada cerita seorang reporter TV yang waktu wawancara saya, tapi dia ada acara yang lain berhubungan dengan ruqyah seperti itu. Cerita, dok, kami pernah dapat sama ustadz gitu kan. Jadi ustadz tuh cerita dia habis ngeruqyah, kemudian udah tenang itu pasien ruqyah tadi, ya seorang wanita juga saya. Lalu akhirnya setelah dia tenang itu dikasih kurma sama tempe. Kurma sama tempe kan apa hubungannya gitu kan, kurma sama tempe. Subhanallah ya. Waktu dia dikasih kurma sama tempe itu ibu-ibu sekalian, setelah dia makan itu, tiba-tiba dia bereaksi yang sama waktu dia lagi ruqyah tadi. Jadi ngamuk-ngamuk lah, teriak-teriak gitu kan. Terus saya tanya sama reporter itu, kesimpulan ustadznya apa? Kesimpulan ustadznya, jadi dia bilang emang jin itu nggak suka dengan makanan sehat, kata dia gitu. Masya Allah kan. Jin itu nggak suka dengan makanan sehat. Yang dia suka tuh makanan-makanan yang melemahkan fisik dan melemahkan iman. Itu dia. Makanan haram, makanan yang tidak thayyib dan berlebihan, itu akan melemahkan iman seseorang. Kalau sudah lemah imannya, apa yang terjadi? Subhanallah, yang terjadi ya gampang sekali dikendalikan. Ya, gampang sekali dikendalikan. Maka ya saya mungkin cerita sedikit lah ya supaya ibu-ibu paham ya. Gini, dalam Islam konsep sehat itu sebenarnya asalnya berawal dari hati. Hati, emosi, jiwa, pikiran, perasaan kita tuh harus sangat dikendalikan dengan keimanan. Ya, mungkin ibu-ibu kalau sempat lihat-lihat ya, kalau mungkin berita-berita kesurupan, berita-berita orang kena sihir, kena jin gitu seperti itu sebagian besar atau dominan yang terjadi itu pada perempuan. Kenapa pada perempuan? Karena perempuan itu secara jiwa, emosi mereka tuh lemah. Dan memang itu sunatullahnya kayak gitu, dan itu bukan aib. Ya, kenapa? Karena perempuan atau wanita itu memang mereka berpikir, bersikap, berlogika segala macam atau muka-muka logika mengambil keputusan itu memang menggunakan
emosi. Lagi-lagi ini bukan hal yang buruk, emang begitu sunatullahnya. Ya, maka wanita ya kayak di era seperti sekarang ini, Anda harus banyak-banyak zikir, Anda harus memperbanyak sodako, Anda harus banyak lagi memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menenangkan jiwa atau menguatkan jiwa tadi sehingga nanti Anda bisa melakukan apa yang harus Anda kerjakan. Ya, seperti itu. Jadi beginilah Islam mengatur kita, Ibu sekalian. Jadi kalau termasuk juga yang terakhir mungkin kalau ibu-ibu baca postingan saya tentang Power of Six, gitu kan. Power of Six itu ada ramuan resep yang sebenarnya itulah raja-raja herbal yang Allah ciptakan di negeri kita ini. Isinya tuh jahe, serai, kayu manis, temulawak, ya ada pandan juga di situ. Ya, sama apa satu lagi saya lupa, ada 6 itu. Ibu-ibu bisa rutinkan minum itu. Ya, kalau mungkin nggak mau langsung semua dalam 6 itu Anda bisa pakai yang lain atau mungkin Anda bisa ganti-ganti dengan yang lain. Ya, ganti-ganti itu maksudnya mungkin hari ini jahe sama serai, besok misalkan serai sama pandan, atau mungkin besok temulawak. Itu bahan-bahan yang secara saintifik memang sangat berperan meningkatkan imunitas kita dari kurkuminoid yang ada pada mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya simpel aja ya. Jadi nggak usah ya protokol-protokolnya kita patuhin, kita ikutin ya. Tapi yang paling penting bukan masalah protokolnya. Kalau orang tetap dalam keadaan pakai protokol juga atau mungkin SOP kesehatan mereka, tapi mereka justru malah dalam kondisi cemas, ya gimana ceritanya mau iman atau imunnya bisa meningkat atau stabil? Gitu loh. Jadi kalau kita sudah memahami atau mengembalikan ini kepada Al-Quran, maka ya tadi kita akan merasakan ketenangan. Ya kalau memang mau virus itu mau kena kita, ya udah takdirnya mau diapain lagi. Tapi tenang itu perlu. Ya. Kalaupun katakanlah seseorang itu meninggal di saat wabah seperti sekarang, ya kita sudah tahu bahwa meninggal dalam keadaan wabah itu syahid. Seperti itu. Ya Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu juga salah satu sahabat yang meninggal saat wabah. Ya, bahkan beliau bukan meminta seperti seakan-akan meminta request sama Allah ya untuk mati dalam keadaan seperti itu. Subhanallah ya. Jadi tenang gitu. Nanti Anda di rumah misalkan anak-anak juga disiapkan ya, bapak-bapak suami Anda juga disiapkan dengan makan-makan yang sehat. Salah satunya itu ya. Tadi saya jelaskan ya, ada rimpang-rimpangan, ada kurma, ada madu, haba soda, susu-susu yang sehat, terutama susu kambing gitu ya. Itulah yang menguatkan imun kita ya. Dan tingkatkan keimanan dengan memperbanyak amal-amal kebaikan ya, karena iman is our immunity is our iman gitu loh. Jadi iman itu adalah kekebalan tubuh kita dan kekebalan tubuh kita adalah keimanan. ولئن